puasa itu hanya memindahkan waktu makan. Berbukanya banyak, nanti habis tarawih pulang lagi, sehingga kemudian berakibat yang lain-lain. Apalagi kalau sudah mau lebaran. Jadi dalam kesempatan ini kita mau mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wa la tabsutha kullal bast fataqmuda maluman mahsura. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu, dan jangan pula engkau bukakan selebar-lebarnya, maka engkau akan menjadi terhina dan menyesal. Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 29. Surat Al-Isra ayat 29. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, sidang jamaah subuh hari pertama Ramadan Masjid Quwwatul Ummah, semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmatnya kepada kita yang tidak pernah berhenti, walaupun kita sering tidak menyadarinya atau malahan mengingkarinya. Tidak doce Allah itu. Kadang-kadang seringkali begitu. Saya tidak ada apa-apanya. Tapi sebenarnya Allah selalu merahmati kita. Cuma seringkali ukuran disayang Allah yang kita pakai itu tidak seperti yang sebenarnya. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kepada kita al-Islam, yang salah satu pelajaran pokoknya adalah tentang puasa ini. Hari ini kita insyaallah akan melaksanakan puasa penuh ya, 1 hari. Ya poso kita ibu-ibu sakare atau pano
ano kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jika kita dalami kembali makna atau hakikat berpuasa itu, kita akan temukan sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran penting di situ yang kita dapatkan. Karena puasa ini kan sebenarnya pendidikan jiwa. Jiwa kita sebenarnya yang dididik. Kita diajarkan atau dituntut untuk bisa menahan diri. Puasa itu makna asalnya adalah menahan. Al-imsak. Al-imsaku anil muftirat. Menahan dari segala yang membukakan atau yang membatalkan. Min ta'amin wa syarabin wa jima'in. Di antaranya adalah atau yang terpokok dari makan, dari minum, dari berhubungan dan sebagainya. Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Sejak dari terbit fajar. Sekarang sudah terbit fajar atau belum? Sudah. Kapan terbit fajar itu? Kapan fajar itu terbit? Pas masuk waktu subuh itu. Jadi min tulu'il fajri ila ghurubisy syams, sampai nanti terbenam matahari. Ukurannya adalah keadaan alam itu. Jadi tidak jam ukurannya. Dari jam 5 sampai jam 6. Jadi tidak begitu apanya. Jadi kapan saja terbit fajar mulai. Kapan saja terbenam matahari berhenti. Makanya ada yang puasanya lebih lama karena mataharinya, karena fajarnya terbit lebih lambat, atau mataharinya lebih cepat, atau mataharinya terbenam lebih lambat. Karena di bulan puasa ini kita lebih lebih sedikit makannya. Berapa kali makan bulan Ramadan? 2 atau 3? Ada yang balik dendam malam dah. Karena biasanya makan 3 kali, kemudian jadi 2 kali. Itu secara teorinya lebih hemat atau lebih boros? Lebih hemat atau lebih boros? Lebih hemat mestinya. Pada kenyataannya lebih banyak pengeluaran bulan Ramadan atau lebih sedikit? Kan? Jadi resepnya lain dari Allah yang kasih resep, yang di kerajuan lain biko rasanya tentu lain. Resep membuat rendang kan? Ada perinciannya. Dagingnya sekian, ladonya sekian, garamnya itu. Kemudian diberi atau dilaksanakan tidak sesuai dengan takaran itu. Bikola lain lo rasanya. Abelang lo ke tukang buat resep. Wah, kok tidak ada sorandang biasa itu. Padahal tidak dilaksanakan sesuai dengan resepnya itu. Jadi salah satu yang diajarkan oleh puasa Ramadan ini adalah kita itu hemat. Kita itu hemat.
Kalau begitu, banyak kaum muslimin yang tidak menjalankan prinsip ini selama Ramadan. Banyak atau sedikit yang melanggar? Itu segalanya dilebihkan. Puasa itu hanya memindahkan waktu makan. Berbukanya banyak, nanti habis tarawih pulang lagi, sehingga kemudian berakibat yang lain-lain. Apalagi kalau sudah mau lebaran. Jadi dalam kesempatan ini kita mau mengingatkan bahwa Allah mengajarkan kita berhemat, salah satunya dengan puasa. Atau salah satu nilai yang mau dikejar dalam ibadah puasa ini adalah kita itu hidupnya hemat. Ini yang menjadi salah satu sebab kenapa hidup seseorang itu susah, borosnya sedemikian rupa. Malahan tidak hanya uang yang ada di tangan yang dibelanjakan tanpa perhitungan, bila perlu hutang sana, hutang sini, tidak dicatat lagi hutangnya itu. Yang mencatat malahan yang mengutangkan. Terbalik itu, mestinya yang mencatat itu yang lebih ingin mencatat itu yang berhutang. Di dalam ayat 29 surat Al-Isra itu Allah sebutkan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kamu jadikan tanganmu maghlulatan, terbelenggu ke leher. Tangan, ini tangan kan? Tangannya itu terbelenggu ke leher kayak gini. Senang tak kalau tangan mereka? Pecah tangan kali ya itu terbelenggu ke leher. Itu ungkapan dari orang yang kikir dalam hidupnya. Tanganku untuk karajo kan, untuk melakukan hal-hal penting kan, yang lebih banyak dilakukan oleh tangan. Kini tangan tu diikatkan ke leher. Sudahlah tangan tidak bisa dipakai, diikatkan yang membuat kita sulit. Jadi dua kali kerugian, tangannya tidak berfungsi, kemudian dia dijadikan beban. Itu model atau perumpamaan orang yang kikir, orang yang pelit. Kemudian wala tabsudha kullal basti. Jangan pula kamu buka selebar-lebarnya. Di KBN ke leher tidak boleh. Kemudian dibuka selebar-lebarnya juga tidak boleh. Kalau orang tangannya terbuka aja seperti ini, apa yang bisa dikerjakan? Tidak berfungsi juga. Itu gambaran dari orang yang boros. Boros itu sama dengan buka selebar-lebar apa saja, sehingga kemudian fataquda malumam mahsura, yang menjadikan dirimu menjadi terhina dan menyesal. Ada yang memasangkan ketika seseorang kikir, dia jadi hina, dia jadi dimusuhi, dia jadi tidak disukai oleh yang lain karena dia kikir. Mahsura, dia menjadi menyesal karena terlalu boros. Akhirnya sudah habis semua yang dimiliki, sudah sederet catatan hutang, baru kemudian menyesal. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Apa lainan kali makan, apa lainan kali pun sadonya lah habis, yang ada tu catatan hutang. Ini
penekanannya adalah hiduplah antara kikir dengan boros tadi. Itu yang disebut dengan hemat. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Dia termasuk sahabat yang mendalam ilmu agamanya, Ibnu Mas'ud. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disebutkan di situ ada seorang budak milik Maimunah. Jadi disebutkan tusuddiqa ala maulatin li Maimunata bisyatin. Jadi budak milik Maimunah ini diberi hadiah seekor kambing. Kalau bagi orang Arab itu kambing itu ya tidak sebegitu spesial seperti kita kan. Kadang tuh daging kambing, bagi mereka biasa saja. Diberi seekor kambing, famatat, kemudian kambing ini mati kambingku digeletakkan saya di jalannya itu. Famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian lewatlah Rasulullah di dekat kambing mati tadi itu. Jadi ada kambing mati kan, Nabi lewat lagi situ. Faqala, Nabi kemudian mengatakan, halla akhadtum ihabah. Kata Nabi, kenapa kalian biarkan saja seperti ini? Kenapa tidak kalian ambil kulitnya? Pada waktu mua, maka kalian bersihkan kulitnya itu, disamak, dicuci, dihilangkan kotoran dan najisnya, dikeringkan, disamak. Fantafa'tum biha, bisa kalian manfaatkan. Jadi kecil Nabi kambing mati ko banyak diambil kulitnya. Kan bisa kalian sama, bisa kalian manfaatkan. Kok jadi tampe letak bahan makanan, jadikan tas atau apa. Qalu, mereka kemudian jawab, ya Rasulullah, innaha maitatun. Ya Rasulullah, kanlah mati ya Rasulullah. Kan tak boleh dia, kalau lah mati itu tak boleh diambil kulit. Kata Rasulullah, innama haruma akluha, yang tak boleh memakan dagingnya. Kok kalian jadian juga mulai dari kambing yang telah mati kok. Matinya bukan karena disembelih seperti ini, itu memang haram. Tapi mengambil kulitnya boleh, kata Nabi. Jadi ada kambing mati kan, dikuliti, diambil kulitnya itu, kemudian dibersihkan dan dimanfaatkan, boleh, halal. Jadi di sini Nabi mengajarkan bahwa sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang tidak bisa lagi dimanfaatkan, itu bisa dilanjutkan kegunaannya dengan mengambil bagian-bagiannya. Kini lebih banyak orang pandai menjahit tangan gini. Ibu-ibu lebih banyak gini, atau ibu-ibu apalagi yang muda-muda pandainya menjahit. Tua penjahit itu kemudian menjahit. Pandainya menjahit di mesin jahit. Lebih banyak gini lah. Baju itu buahnya lunggah cik kan, padahal baju itu bagus lah. Nyujai nyo pasang buah itu atau nyobali yang baru kalau gini. Mana banyak ini? Kain tu tangga sebuah itu cik atau dua kan, atau jahit ujung agak keluar seketik tu.
Nyo ambil penjahit, nyo pelok tu atau nyo letak, nyo balik yang baru. Yang kini mana nama? Balik baru atau dijahit? Padahal baju tu masih bagus oleh berdasarnya tu, cuma buah sana tangga je. Dia penjahit sana ada di rumah tu. Bandang sana ada di rumah tu kan. Jadi sudah banyak hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk berhemat itu tidak dilakukan. Sepatu kadang-kadang hilang saja atau putusnya talinya cik kan. Padahal orang jual tali sepatu dulu, nah tinggal kalau pagi yang baru. Padahal sepatu itu masih bagus. Cik orang tu ko nan mode nang warna ko iko macam aku kan untuk kano ko untuk basuh kawan ko untuk payah cara ko untuk itu ni beda sikit sih kadang warna beda. Mode itu orang ada gini sebagian diolah mode itu dan itu bagian dari pemborosan kehidupan dan itu yang banyak anak-anak itu tidak diajar lagi untuk berhemat kan. Pokoknya kalau do PT terutama kadang-kadang ayah lu bagi belah naik kotor salah kamang kita pergi makan ni lah. Kadang-kadang ada seorang ayah itu yang mewajibkan keluarganya saya itu pergi makan sama-sama itu karena ada PT ini itu. Begitu ketika lah kurang PT itu, anak itu jadi terbiasa juga kan. Pak, kita makan mana sekarang Pak? Tidak ada, kita di rumah segini, PT tidak ada. Akhirnya berontak anaknya karena lah diberi kebiasaan seperti itu. Baju kalau bagus kan bisa pakai kantor, pakai kantor. Kalau agak kurang bagusnya kan, agak pudar misalnya, pakai di rumah. Atau kalau lah cabai-cabai kan jadian naleh apa lap-lap kan. Itu yang dimaksud dengan memperpanjang nilai guna satu barang itu. Kalau dibongkar rumah gitu tu barang banyak, barang-barang yang masih bisa dipakai, masih rancak, masih lun-baal tapi tidak dipon. Dan itu adalah perilaku yang diperankan oleh kaum muslimin. Puasa ingin mengoreksi itu di antara nilainya. Kamu itu tidak usah terlalu macam-macam tentang makan ini. Seolah puasa bilang begitu. Sahur itu sebenarnya tubuhmu tidak menuntut banyak-banyak. Ada orang makan sahurnya yang tambuhnya sampai 2 kali kan. Kadang tak tambuh, kadang nasi itu seketik lah dah cukup. Karena tubuh kita ini memang begitu pada dasarnya, dia tidak disetting untuk jadi rakus. Begitu juga dengan berbuka kan, agak talabi berbuka seketik itulah lain bersobadan. Itu kan sebenarnya pembelajaran dari tubuh kita ketika Ramadan ini settingan asli tubuhmu. Kenapa di bulan Ramadan kamu terlalu repot-repot ngurus makan? Harus yang itu, malahan harus di situ. Kalau tidak kasih itu makan, tidak apa. Harus menjuntai di tepi lawi makan tu. Padahal itu semuanya ongkosnya tentu lebih dari yang lain. Padahal kata perutmu, ambo jika jadi alasan saya apa kan ada ibuku. Padahal ambo nak doge minta mode itu doge ceparu itu kan. Nah, ini yang disadarkan oleh ibadah puasa. Kalau kita memahami nilai-nilainya ini, kita lakukan sesuai dengan resep, dengan cara yang diajarkan oleh Allah, insya Allah kita sampai ke takwa itu. Tapi kalau
melaksanakannya tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan, yang disyaratkan, tentu tipunya lah dima-dima. Sesudah puasa orang parangainya menjadi lebih baik, akhlaknya lebih bagus, ibadahnya lebih kuat, pemikirannya lebih terarah. Yang seseorang tidak melakukan seperti itu, tidak ada perubahan. Tibo rayu, tak itu yuk. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan sesuai dengan cara yang dituntunkan. Baralaka apanya, kaharuknya, di mana kita buku ini kok. Malah agenda buka bersama itu seperti wajib tu bagi sebagian. Di rumah saya buku tadi itu buku semua di rumah. Kadang-kadang solat maghrib entah bilu, kadang-kadang entah di entah segala macam itu. Apalagi nanti tarawih. Jadi ini bagian-bagian yang perlu kita renungi, kita ulang-ulang di awal Ramadan ini, agar kita nanti betul-betul bisa menuju kepada ketakwaan itu. Bukankah tujuan puasa itu di ujung ayat 183 disebutkan la'allakum tattaqun. Kalau ingin sambarandangnya itu rasanya seperti yang diresepkan oleh yang ahli randang itu, maka buatlah sebagaimana yang disebutkan itu, baik caranya, baik takarannya. Jadi semangat berbuka itu bukan semangat untuk membalaskan semua kekurangan selama puasa itu. Kumago nadulai, kumago. Kadang minta saja yang berlebih-lebih, makan juga kok banyak indah. Akhirnya mubazir lagi. Kata ujung Edo sudah tadi, fatak muda malu mahsura. Suatu ketika nanti kamu akan terhina atau akan menyesal karena sifat-sifat yang seperti itu. Mari melalui ibadah puasa ini kita ajarkan kembali diri kita, anak-anak kita untuk hidup berhemat. Untuk hidup berhemat. Sebelum kita membeli sesuatu, kamu beli apa? Beli baju. Baju yang seperti apa? Kemudian cek yang lain-lain. Memanglah harus beli itu enggak? Kalau hari raya tentu beli baju raya Ustaz. Ya sudahlah. Tapi untuk yang lain-lain mesti seperti itu. Sehingga dengan demikian kita menjadi lebih teratur hidupnya, tidak terbebani terus oleh hal-hal yang sebenarnya kita bisa siasati dengan baik. Ajarkan mereka keterampilan hidup hemat seperti yang tadi itu. Masa memasang buah baju saja tidak pandai, ajarnya mau tua penjahit. Kemudian bisanya memeluk itu. Karena itu cara hidup cerdas yang diajarkan oleh agama kita. Nabi itu sendiri juga menjahit bajunya, pandai dia. Jadi inilah pesan hari atau subuh pertama Ramadan kita. Mari kita lakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mari kita terapkan salah satu yang diajarkan oleh Ramadan itu, salah satunya adalah kita bisa lebih hemat. Kita ajarkan kembali kepada diri kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena hemat itu enak, hemat itu meringankan. Boros itu berat, boros itu apa? Lah ngecek kada ke rayu tu apa-apa depannya kan, barang garan gini. Sehingga menyulitkan. Oh, ambo nak ada kesulitan dah Ustaz. Ambo selalu saja banyak
selalu saja sedia, lah dianggarkan. Mungkin untuk kondisi sekarang, tapi bisa jadi kebiasaan itu akan merusak ketika kita tidak lagi seperti hebatnya kita sekarang. Tentu Allah mengajarkan ajaran yang bisa kita terapkan sepanjang hidup kita. Hanya itu pengajian kita pada subuh ini. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita agar ibadah yang kita lakukan membawa kita kepada tujuannya. Mohon banyak maaf atas salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.